Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak tangguh dan kreatif. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat dan ceria. Anak-anak, hari ini kita mulai belajar lagi ya. Namun sebelumnya kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anak, hari ini kita mulai belajar tema 6. Merawat hewan dan tumbuhan. Subtema 1, hewan di sekitarku. Di sekitar kita terdapat banyak hewan. Ada hewan liar dan ada hewan peliharaan. Hewan dipelihara untuk diambil manfaatnya. Hewan dipelihara untuk memenuhi kebutuhan manusia. Hewan liar pun memiliki manfaat bagi manusia. Keberadaan hewan membantu kelangsungan alam sekitarnya. Ayo jaga dan rawat hewan dengan baik. Nah, hari ini kita mulai belajar pembelajaran 1. Siap ya anak-anak? Kita mulai. Coba perhatikan sekitarmu. Apakah ada hewan di sekitarmu? Hewan apa sajakah itu? Nah, di sekitar kalian, apakah ada hewan? Tentunya ada ya. Di dalam rumah juga ada hewan. Kadang ada semut, ada cicak. Mungkin juga kalau ada kecoa. Atau yang misalnya memelihara hewan di rumah, misalnya kucing atau burung ya. Ada hewan yang kita pelihara, ada pula hewan yang hidup liar. Setiap hewan bermanfaat bagi manusia dan lingkungan. Sekarang amati gambar di samping. Gambar ini silakan diamati. Hewan memiliki banyak manfaat bagi manusia. Pagi itu, Pak Danu sedang membajak sawah dengan 2 kerbau. Pak Danu memelihara kerbau itu dengan baik. Ia selalu memanfaatkan tenaga kerbau untuk membajak sawah. Nah, sekarang kita jawab pertanyaannya. Nomor 1. Apakah kamu pernah melihat petani membajak sawah? Nah, kalau kalian pernah melihat, kalian tulis jawabannya pernah. Tapi kalau memang belum pernah, ya tulis tidak pernah. Nomor 2. Apa manfaat kerbau selain untuk membajak sawah? Nah, ini manfaat yang lain dari kerbau. Kalau di daerah Semarang, Demak ya, kerbau itu juga dikonsumsi atau diambil dagingnya. Ya, jadi memang mereka memelihara kerbau untuk diambil dagingnya. Ada yang daerah seperti itu ya. Atau bisa juga kerbau ini diambil tenaganya untuk menarik gerobak. Itu juga bisa ya. Oke, sekarang kita baca teks di bawahnya. Bacalah dengan intonasi yang benar serta suara nyaring. Nah, anak-anak, sekarang anak-anak membaca teks ini dengan intonasi yang benar, dengan tinggi rendah suara yang benar, dan suara yang nyaring. Suaranya agak keras ya, bersama-sama dengan Bu Ranum. Yuk kita mulai.
Di dekat rumah Ulfa terdapat peternakan Pak Danu. Di peternakan Pak Danu dipelihara sapi, ayam, dan kambing. Hari itu Laras sedang bermain di rumah Ulfa. Ibu mengajak Ulfa dan Laras menemani ibu membeli telur di peternakan Pak Danu. Sementara ibu membeli telur, Laras dan Ulfa bermain dengan kucing yang terdapat di peternakan. Kupu-kupu terbang di atas kepala mereka. Laras dan Ulfa sangat senang bermain dengan kucing. Nah, sekarang perhatikan huruf yang dicetak tebal pada bacaan. Nah, ini ya. Ini 1, ini 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ya. Huruf pada kata apakah itu? Nah, ini masing-masing tadi yang dicetak tebal pada kata apa? Di, Ulfa, Pak, Danu, kemudian apa lagi? Hari, Laras ya. Tidak perlu kalian tulis, tidak apa-apa, cukup kalian amati saja. Huruf yang dicetak tebal adalah huruf kapital. Ini yang tadi dicetak tebal ini, huruf yang besar ini namanya huruf kapital. Kapan digunakan huruf kapital? Nah, huruf kapital digunakan di awal kalimat seperti ini. Ya, ini di awal kalimat, depannya memakai huruf kapital. Kemudian dipakai juga untuk nama orang ya, huruf pertama nama orang seperti ini, misalnya Ulfa U-nya besar, Danu D-nya besar, Laras L-nya besar ya, karena ini nama orang. Dipakai juga untuk sebutan ya, misalnya ini Pak, ini namanya panggilan ya, panggilan atau sebutan, ini P-nya besar. Kemudian ibu. Nah, ini juga sebutan atau panggilan. I-nya juga huruf kapital. Ya. Nah, sekarang pembelajaran tema 6 ini kalian mulai berlatih menulis huruf tegak bersambung. Carilah jawaban pertanyaan berikut dalam bacaan di atas. Tulislah jawaban dengan menggunakan huruf tegak bersambung. Perhatikan huruf kapital dan tanda baca. Nah, anak-anak nanti kalau menulis tegak bersambung harus telaten, pelan-pelan ya. Bu Ranum nanti akan memberikan contoh, kalian bisa mengikuti contoh dari Bu Ranum. Oke, kita mulai ya. Nomor 1. Apakah yang terdapat di dekat rumah Laras? Nah, ini ada sedikit kesalahan anak-anak. Yang dijelaskan dalam bacaan tadi adalah rumah Ulfa, bukan rumah Laras. Jadi ini kita ganti. Ini boleh kalian coret, Larasnya diganti dengan Ulfa. Apakah yang terdapat di dekat rumah Ulfa? Jawabannya adalah peternakan Pak Danu. Silakan anak-anak menulis jawabannya. Ini Bu Ranum dekatkan ya, seperti ini tulisannya. Nah, menulis huruf tegak bersambung
itu terletak di baris ketiga. Kalian hitung dari sini, perhatikan anak-anak. 1, 2, 3. Nah, nulisnya di sini. Tidak boleh nulisnya di baris kedua atau keempat atau kelima, tidak boleh ya. Harus di baris ketiga. Perhatikan seperti ini. Huruf P karena di awal kalimat jadi P-nya besar. Kalian harus mengikuti Buranum persis seperti ini ya. Kalau ini P-nya sampai atas begini ya kalian ikut seperti ini. Kalau huruf T cuma sampai di sini. Huruf K sampai atas. Huruf P besar ini juga sampai atas. Huruf D besar juga sampai atas. Penuh seperti ini. Silahkan ditiru. Nomor 2. Hewan apa saja yang terdapat di peternakan Pak Danu? Nah, jawabannya adalah sapi, ayam, kambing. S-nya besar karena di awal kalimat seperti ini. Huruf P cuma sampai sini anak-anak ya. Tidak boleh sampai ke bawah. Kemudian huruf Y sampai ke bawah seperti ini. Huruf K dan huruf B sampai ke atas dan huruf G full sampai ke bawah. Ya. Silakan diperhatikan dan ditiru. Buranum sambil melanjutkan. Kalau kalian merasa terlalu cepat, boleh di stop dulu videonya ya. Nomor 3. Apa yang dibeli ibu di peternakan Pak Danu? Nah, jawabannya adalah telur. Huruf T seperti ini, L-nya sampai ke atas. Nomor 4, bersama siapa ibu berbelanja di peternakan Pak Danu? Bersama Ulfa dan Laras. Oke, seperti ini tulisannya. Ulfa, U-nya seperti ini. U besar karena di awal kalimat dan nama orang. L sampai di atas. F, nah ini huruf F-nya 5 baris semua dipakai untuk huruf F. Ya, kalau D menulisnya sampai di sini, tidak sampai ke atas ya. Ini huruf L besar seperti ini. Nomor 5, dengan hewan apakah Laras dan Ulfa bermain? Jawabannya adalah kucing. Nah, K besar seperti ini, kemudian G sampai ke bawah seperti ini. Nah, silahkan ya anak-anak meniru tulisan tegak bersambung dari Buranum. Tolong anak-anak semuanya menulis ya, kita berlatih karena satu tema ini kita akan sering menulis huruf tegak bersambung. Jadi supaya kalian terlatih, terbiasa menulis huruf tegak bersambung dengan benar. Nah, kemudian halaman 6. Kita tulis kembali kata-kata ini menggunakan huruf tegak bersambung. Ya. Yang pertama, Laras. Ini nanti kalian tempatnya tidak harus seperti ini anak-anak ya, bebas kalimat bebas tempatnya. Yang penting ke-6 kata ini kalian tulis semua. Laras, L-nya seperti ini. Kemudian di taman. Nah, ini D-nya besar seperti ini. T-nya cuma sampai di sini ya, tidak sampai atas. Ulfa, U-nya seperti ini, L-nya seperti ini, F-nya besar, semua dipakai seperti ini. Nah, untuk menulis huruf F ada 2 bentuk ya. Yang mana saja boleh. Boleh yang seperti ini, seperti Buranum ini, atau seperti ini juga boleh. Semuanya benar ya. Kalau misalnya nulis yang seperti ini,
tetap semua baris dipakai ya, tetap 5 baris F-nya. Kemudian lingkungan L-nya seperti ini, G-nya sampai di bawah, K-nya sampai di atas, G-nya sampai di bawah. Tampak T besar seperti ini. Huruf P tidak sampai bawah, cuma sampai di sini saja. K-nya sampai ke atas. Hewan H besar seperti ini. Ya. Oke, silahkan ditiru. Kalau misalnya kurang jelas, kalian bisa zoom ya, bisa diperbesar layarnya di HP kalian masing-masing. Nah, sekarang kita tulis kalimat berikut juga dengan huruf tegak bersambung. Di peternakan dipelihara sapi, ayam, dan kambing. Nah, seperti ini ya. D besar, P-nya sampai sini, T-nya cukup cuma sampai di sini, K-nya full sampai di atas. Dipelihara, D-nya cuma sampai sini, P-nya sampai sini, L dan H sampai di atas. Ya, P-nya sampai sini, Y full sampai bawah, D cuma sampai sini, K dan B sampai atas, G full sampai bawah. Nah, silakan diingat-ingat, ditiru cara menulisnya ya. Kemudian Ulfa dan Laras bermain dengan kucing. Lihat tulisannya seperti ini. Kalian bisa menggeser-geser sendiri tampilan ini di layar HP kalian. Oke anak-anak, Bu Ranum teruskan dulu ya. Nah, di peternakan Pak Danu banyak kupu-kupu beterbangan. Sayap kupu-kupu berwarna-warni. Sayap kupu-kupu tampak indah. Kupu-kupu hinggap pada tangkai bunga. Laras dan Ulfa menyanyikan lagu tentang kupu-kupu. Nah, sekarang kita akan menyanyi lagu kupu-kupu ciptaan Ibu Sud. Kita harus menyanyi dengan memperhatikan panjang dan pendek nada yang sesuai. Jadi harus benar panjang dan pendeknya. Nah, nanti Bu Ranum akan share video menyanyi lagu kupu-kupu ya, tapi sekarang kita akan nyanyikan bersama-sama dulu ya. Yuk kita mulai. 1, 2, 3. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang, berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Kupu-kupu yang elok, bolehkah saya serta mencium bunga-bunga yang semerbak baunya, sambil bersenda semua kau hampiri? Bolehkah ku turut bersama pergi
Nah, gitu ya anak-anak ya. Cara menyanyi lagu kupu-kupu dengan panjang pendek nada yang sesuai. Nanti anak-anak lihat ya video yang di-share Bu Ranum di grup WA. Kemudian lagunya kalian hafalkan. Insya Allah hari Rabu nanti ada tugas untuk menyanyikan lagu ya. Oke, kita lanjutkan halaman 8. Nah, sekarang kita akan belajar matematika. Nah, di tema 6 ini matematikanya adalah mengukur berat. Kalau dulu tema 5 mengukur panjang. Nah, sekarang kita akan mengukur berat. Saat ibu membeli telur, Pak Danu mengukur berat telur menggunakan timbangan. Nah, alat untuk mengukur berat adalah timbangan. Ibu membeli 1 kilogram telur. Nah, bisa kalian lihat di sini, ini menunjukkan angka 1, berarti berat telur ini adalah 1 kilogram. Ya. Nah, sekarang apa kegunaan timbangan? Kegunaan timbangan adalah untuk mengukur berat benda. Nah, sekarang ini harus kalian perhatikan dan kalian ingat-ingat. Satuan pada timbangan adalah gram atau disingkat G. Dan kilogram disingkat kg. Jarak antar garis pada timbangan adalah 100 gram. Berat 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Nah, ini diingat-ingat ya. 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Nah, untuk yang ini harusnya dilakukan di kelas bersama teman-teman. Tapi karena kita belajar di rumah, kalau kalian punya timbangan di rumah, boleh kalian mengukur berat benda-benda ini bersama orang tua di rumah ya. Tapi kalau misalnya tidak punya timbangan, tidak melakukan ini tidak apa-apa. Oke anak-anak ya. Nah, pembelajaran kita sudah selesai. Tapi sebelumnya Bu Ranum ingatkan ya, anak-anak membiasakan sholat fardu 5 waktu sehari, sholat duha, mengaji, dan murojaah atau hafalan. Pekan ini hafalannya adalah Al-Buruj ayat 1 sampai 22. Semangat ya anak-anak ya, Bu Ranum percaya pasti kalian bisa. Insya Allah kalau kita berusaha kita akan bisa. Terima kasih anak-anak. Marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.